Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rubik, Ruang Bicara Karang Taruna. Pada kesempatan kali ini, edisi perdana, kita kedatangan narasumber. Beliau itu seorang pengusaha muda di wilayah Rancasari. Boleh diperkenalkan Kang dengan Kang siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fahri dan memang kebetulan saat ini saya sedang memiliki beberapa usaha di Rancasari juga. Nah, ya. Berarti saya enaknya manggilnya Akang ya, Kang Fahri. Ya, Tadi Kang Fahri bilang punya beberapa usaha, boleh di-spill gak Kang usahanya apa aja biar penonton juga tahu? oke. Untuk usaha saat ini saya punya depot air minum Oh isi ya, ulang. Kemudian juga di samping itu saya usaha ada kafe. oh ya. Selebihnya memang ada beberapa usaha, tapi yang memang saat ini masih saya geluti untuk diseriusi adalah dua usaha itu. Cukup banyak ya Kang? Alhamdulillah. Kang Fahri, tadi kan Kang Fahri bilang usaha yang pertama ada usaha depot air minum. Ya. Kalau boleh tahu itu nama usahanya apa ya? Untuk depot air minum, saya memiliki usaha namanya nge-branding dengan nama QMax. 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 Itu ejaannya? Filosofinya ya mungkin ya. Oh, bukan maksud saya penulisannya. Oh, QMAX. Oh, QMax. Nah, kalau boleh tahu asal usul nama QMax atau ada filosofinya Kang? Jadi sebenarnya nama QMax itu adalah singkatan. Oh, Nah, singkatan. kepanjangannya adalah quality maksimum. Oh, oke. Jadi saya berharap konsumen yang membeli produk air minum saya itu merasakan bahwa kualitas yang dia dapat itu secara maksimal. Oh, kenapa memilih usaha depot isi ulang air galon Kang? Kan banyak pilihannya, bisa kuliner atau ke ya fashion. Kenapa tuh? Oke. Jadi kalau secara bisnis kita bisa membagi menjadi dua. Pertama ada bisnis yang red ocean sama Ah, blue ocean. Nah, kalau bisnis isi ulang ini lebih kepada red ocean. Jadi bisnis yang memang kompetisinya banyak, oh iya. pesaingnya banyak. Oleh karena itu, kenapa Kang akan memilih untuk berkompetisi dengan pesaing yang sangat banyak? Nah, sebenarnya adalah balik lagi ke masalah modal. Nah, Karena bisnis air isi ulang ini modal pemasarannya cukup murah sehingga tidak memakan biaya yang cukup banyak ketika kita berjualan baju. wah menarik nih. Kalau boleh tahu berapa modal awal untuk memulai usaha QMax ini kan? Untuk modal awal ini sekitar kurang lebih 50 sampai 70 juta. Wow. Nah, Kang kalau boleh tahu gimana sih caranya Kang Fahri untuk membranding usaha QMax ini? Oke. Jadi sebenarnya pada umumnya membranding suatu produk itu semua sama Hmm. gitu. Hanya saja ketika kita sudah mengetahui value atau uniqueness dari usaha kita, kita bisa membranding itu secara maksimal. Contoh dengan cara membuat jargon. Oh iya. Dalam sebuah produk kita harus punya namanya kalimat jargon. Nah, Kimex ini punya kalimat jargon yaitu air minum higienis. Oh, Nah, cara nge-brandingnya adalah kita mengkampanyekan jargon itu kepada konsumen agar konsumen tahu bahwa orang yang meminum air minum Qmex ini airnya higienis iya. gitu. Kan QMax ini pasti punya banyak keunggulan ya, Kang. Ya. Nah, kira-kira apa sih keunggulan QMax yang bisa membedakan dengan usaha depot isi ulang yang lainnya? Oke, terkait masalah keunggulan ya atau Ya. value. Nah, mungkin nilai yang kita sampaikan kepada konsumen itu lebih kepada eh, harga yang kompetitif. Oh, Nah, iya. harga yang murah karena depot air minum isi ulang ini dia supply chain manajemennya ini tidak panjang. Kita langsung direct to end user di konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah kita free delivery. Oh, free delivery. Ya, jadi langsung kita antarkan ke rumah konsumen langsung. Dan Nggak, sorry. dan pemesanannya itu kita via WhatsApp Oh, gitu. ya. Jadi tidak perlu konsumen datang ke depot kita, tapi langsung diakomodir melalui pemesanan digital. Itu untuk delivery ke setiap konsumen ada batasnya atau Tidak ada oh batasan. tidak ada batasan? Jadi konsumen mau pesan berapapun itu menjadi kebahagiaan bagi kami untuk mengantarkan pesanan. Oh. Kalau boleh tahu nih Kang, ada promo atau program apa di QMax ini biar penonton juga bisa tahu? Oke. Jadi di QMax ini kita promonya lifetime. Lifetime. Jadi seumur hidup. Dalam Oh, arti iya. setiap pembelian 20 produk air minum isi ulang QMax mendapatkan gratis 1 kali isi ulang. Oh iya. Gitu. Kemudian juga kita selalu memberikan
kalender, memberikan juga mug, tumbler kepada konsumen-konsumen yang memang rutin memesan ke kita. Oh ya. Jadi kita itu salah satu cara merawat bagaimana dia tetap bersama dengan kita. Ah, ya. Untuk pemberian kalender atau mug itu rutin atau bagaimana? Itu lebih ke tentatif. Jadi Ah, ketika misalnya sudah menjelang akhir tahun, kita langsung inisiatif untuk ngebuat kalender untuk dibagikan ke konsumen-konsumen kita. Nah, untuk tumbler, payung, dan lain-lain itu menjadi salah satu bentuk apa ya dari saya sebagai owner Kimex untuk memberikan kepada konsumen itu suatu kemewahan lah, oh biar ya. konsumen tertarik untuk berlangganan dengan kita. Dan biar selalu teringat juga ya, setiap Ya, lihat kalender ingat Kimex. Kimex. Baik. Lihat pakai minum ingat Kimex. Tadi kan kata Kang Fari ini tuh delivery ya sistemnya dan tidak ada batasan juga. Kalau boleh tahu Kang, customer paling jauh ke daerah mana gitu? Customer Kimex itu paling jauh itu ke Cimahi dan Rancaikek. Wah, Cimahi. Hanya saja kita sifatnya B2B. Oh Jadi ya. bisnis to bisnis. Jadi bukan langsung karena gini, kalau wilayah Depot itu kita segmented dalam arti wilayah Rancasari saja untuk bisnis to konsumen. Tapi ada kita program lain namanya B2B, bisnis to bisnis. Jadi Qmex bekerja sama dengan pabrik, dengan pertokoan untuk bisa mengirim ke tempat mereka. Oh, Itu hanya saja ada minimal order. oh. Kang Fari udah berapa lama menjalani usaha Kimex ini? Usaha Kimex ini sudah saya geluti selama hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Nah, ada nggak Kang tips and triknya biar konsisten gitu dalam usaha ini? Jangan pernah berhenti aja. Nah, Jangan pernah berhenti. Ketika kita menemukan suatu masalah atau menemukan suatu problem, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Paksakan diri kita untuk selalu bergerak dan mencari solusinya. ya betul. Kan Kang Fari bisa dibilang pengusaha muda yang sukses ya Kang Enggak di juga. wilayah Rancasari. Enggak juga. Amin Kang, Amin. didoain. Nah, ada pesan nggak Kang untuk warga Rancasari yang akan memulai usaha di bidang apapun? Pesan saya, ya penting mulai dulu. Karena ketika mulai, semua jalan, semua pintu akan terbuka. Kalau kita tidak pernah memulai, tidak pernah melangkah, maka kita tidak pernah tahu kita berhasil atau tidak. Jadi pada intinya berani mengambil resiko dan mau untuk memulai. Bagi teman-teman di wilayah Rancasari yang ingin memulai usaha, ingat kata Kang Fari ya, jangan takut memulai dan berani mengambil resiko. berani mengambil resiko. Seperti yang Kang Fahri tahu, kita ini kan baru memulai program Rubik ini ya. Ini perdana, tamunya Kang narasumbernya Kang Fahri. Gimana sih pendapat Kang Fahri terkait program ini? Oke, yang pertama saya senang diundang di acara ini dan saya berharap acara Rubik ini mampu menginspirasi banyak orang. Terkhusus anak-anak muda di Rancasari, umumnya seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan narasumber yang diundang ke Rubik ini adalah orang-orang hebat. Karena saya yakin anak-anak akan terinspirasi oleh narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orang hebat itu. Contoh misal kalian membutuhkan terkait kesehatan mental, bisa mengundang seorang dokter muda untuk hadir di sini. Narasumber di Bandung ini banyak. Jadi kalian bisa memanfaatkan koneksi Karang Taruna untuk menghadirkan narasumber di acara Rubik. Terima kasih sarannya Kang Fahri terkait program Rubik ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kang Fahri yang menjadi narasumber perdana ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Cafe Sajen yang telah memberikan dan menyediakan tempat untuk program ini. Dan terima kasih juga kepada Karang Taruna Kecamatan Rancasari yang telah mensupport program Rubik ini. Nantikan edisi Rubik selanjutnya bersama dengan para narasumber yang inspiratif di wilayah Rancasari. Saya Silmi Nur Hadaina selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya.